Di tengah memanasnya situasi antara China dan Filipina di kawasan Laut Cina Selatan, kini Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk konflik Laut Cina Selatan dengan menyiagakan kekuatan TNI di perbatasan Laut Cina Selatan dengan Natuna Utara. Menurut pernyataan yang disampaikan PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Martia Purnawirawan Doni Ermawan, mengatakan bahwa Kemenhan dan TNI akan terus meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer guna mengantisipasi kemungkinan terburuk konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Doni yang dipaparkan pada Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut bertajuk Perspektif Historis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua di Balai Samudra Jakarta Utara pada 8 Juli 2024 kemarin. Di sisi lain, kekuatan militer Indonesia disiagakan di perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut Cina Selatan, sebab wilayah tersebut terus mengalami peningkatan ketegangan terakhir dalam klaim wilayah maritim antara China dengan Filipina. Komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlihat saat situasi di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, sehingga Kemenhan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer di wilayah perbatasan di Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dan non-militer negara tetangga. Namun selain menjagakan personel TNI di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut Cina Selatan, Indonesia juga meningkatkan diplomasi militer dengan negara lain untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan Laut Cina Selatan. Di samping itu, Indonesia membentuk pangkalan TNI, yaitu Batalion Komposit di wilayah Kepulauan Natuna Utara, meningkatkan patroli dan hingga militer bersama di wilayah Natuna. Pembentukan pangkalan militer Indonesia di wilayah Natuna Utara tersebut berfungsi sebagai fungsi pertahanan dan kelangsungan hidup negara, terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Doni bahwa pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut. Informasi tersebut mengutip dari pernyataan Doni di Forum Diplomasi Internasional dan Forum ASEAN yang terus berupaya mencari solusi penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara secara damai. Sementara sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan, meskipun Indonesia bukan negara klaiman atau yang dapat ikut bersengketa di wilayah teritorial Laut Cina Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara klaiman, namun Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan, sebagaimana pernyataan Hadi dalam pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defense Studies pada 19 Maret lalu. Selain itu, Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut Cina Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, Indonesia tidak ingin memiliki adanya konflik atau bahkan terjadi perang terbuka di kawasan Laut Cina Selatan atau instabilitas dan konflik di Laut Cina Selatan. Karena hal itu akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut.